Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan dalam Tuhan. Kita bertemu lagi dalam acara Renungan Pagi GKJ Semarang Timur. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, dan bila saat ini kami akan mendengarkan, merenungkan sabda-Mu, biarlah Tuhan sendiri yang akan berbicara kepada setiap kami. Biarlah firman-Mu memberkati kami, sehingga menjadi tuntunan dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan melalui hamba-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, saya bacakan dari Ayub, pasalnya yang pertama, ayat 20 sampai 22. Ayub pasal yang pertama, ayat 20 sampai 22. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikian bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nama Ayub dalam kitab suci pastilah sudah familiar kita dengarkan. Disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa Ayub ini adalah orang yang saleh, orang yang jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dia juga adalah orang yang kaya. Sedemikian kayanya hingga ia disebut orang terkaya di wilayah timur. Hewan ternaknya sampai ribuan. Belum para pekerjanya, para pengawalnya. Sampai suatu ketika segala kekayaannya ini musnah, raib. Hewan ternaknya tidak ada yang tersisa. Ada yang dirampas orang, ada yang disambar api dari langit. Pengawalnya atau penjaganya pun demikian. Hal ini masih ditambah semua anaknya mati. 10 orang anaknya, 7 laki-laki dan 3 perempuan mati akibat tertimpa rumah yang roboh. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan perkara yang mudah untuk menghadapi semua permasalahan ini. Kehilangan harta, kehilangan pekerja, kehilangan anak, semuanya habis. Itu tidak datang dalam kurun waktu yang berselang, tetapi datang seketika. Saat itu juga hilang dalam sekejap. Mungkin kalau kita ibaratkan sudah jatuh, tertimpa tangga, tertimpa balok, tertimpa batu, tertimpa pohon, seperti itu. Kita bisa bayangkan kondisinya. Bangkrut dan kehilangan anak-anaknya yang dikasihi. Bukan perkara yang sederhana. Ini adalah perkara yang pelik, rumit, complicated. Bagaimana bisa Ayub menghadapinya? Banyak orang mempertanyakan hal ini. Mana ada orang yang sedemikian kuat bertahan di tengah badai kehidupan yang seperti itu? Betapa sulitnya, betapa beratnya. Memang mungkin bagi kita memang sulit untuk memahaminya. Lebih-lebih untuk kita manusia modern yang sudah terbiasa dengan beraneka rupa fasilitas yang menunjang kehidupan kita selama ini. Sehingga saat kita mendengar ada orang yang bisa bertahan di tengah badai kehilangan seperti Ayub, di mana Ayub tidak menjadi gila, tidak bunuh diri, kita menjadi heran, kita menjadi sulit memahaminya. Bagaimana itu bisa terjadi? Apa yang dilakukan Ayub? Ayub mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya, dan sujud
menyembah. Mengoyak jubah dan mencukur kepalanya merupakan tanda kedukaan yang teramat sangat. Kesedihan yang begitu mendalam yang dirasakan Ayub yang tidak terperi. Perasaan yang muncul akibat kehilangan total, seketika, sekejap. Bukan hanya harta kekayaan, tetapi juga anak-anaknya. Sangat menyedihkan. Perasaan sedih juga dirasakan oleh Ayub sebagai orang yang beriman. Jadi orang beriman bukan berarti orang tersebut mengabaikan perasaannya, berpura-pura dengan perasaannya, seolah-olah tidak merasakan kesedihan, tidak menyembunyikan perasaannya di hadapan Tuhan. Orang beriman juga mengekspresikan perasaannya. Kemudian disebutkan bahwa Ayub sujud menyembah. Dia datang kepada Allahnya, datang untuk memberikan hormat. Dia sujud menyembah untuk memberikan hormat, bukan untuk melontarkan unek-uneknya, bukan untuk marah kepada Tuhan, bukan untuk mengutuki. Jangankan mengutuki, mempertanyakan pun tidak, mempersoalkan pun tidak. Kalau kita mungkin sudah bertanya, mengapa Tuhan? Mengapa Engkau biarkan ini terjadi? Mengapa harus aku? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang biasanya juga kemudian dilanjutkan dengan menyebutkan pundi-pundi kebaikan yang sudah kita kerjakan, yang sudah pernah kita lakukan, yang sudah rajin ke gereja lah, yang sudah rajin baca firman Tuhan, yang sudah banyak memberi santunan, yang sudah rajin pelayanan, dan lain sebagainya. Itu disebutkan untuk mempersoalkan, mengapa aku yang tertimpa masalah ini. Ayub tidak melakukan itu, saudaraku. Sekalipun kita melihat track recordnya, Ayub yang takut akan Allah, yang menjauhi kejahatan, yang jujur, yang saleh. Ayub tidak menyebutkan track recordnya yang jempolan itu. Ayub tidak meminta Tuhan memperhitungkannya. Ayub yang saleh itu ternyata tetap adalah orang yang tidak luput dari badai kehidupan. Ayub bersedih, iya, tapi Ayub tidak marah. Ayub berduka, iya, tapi Ayub tetap menyembah Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan. Berikutnya yang dilakukan Ayub adalah dengan berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini merupakan suatu perkataan yang muncul dari pemahaman Ayub yang benar akan kebenaran. Bahwa segala sesuatunya itu datang dari Tuhan, milik Tuhan, dan bila Tuhan mengambilnya kembali, karena itu memang kepunyaannya. Di sini Ayub memahaminya dengan benar. Bagaimana dengan kita? Kita mungkin memahaminya secara keliru. Mungkin kita menerjemahkannya bahwa yang kita miliki saat ini itu datangnya ya karena keahlian kita, karena jerih lelah kita, karena kepandaian kita, karena keterampilan kita, sehingga kita mungkin memahaminya bahwa semua itu milik kita, milik saya, bukan milik Tuhan. Sehingga kita menjadi gusar ketika Tuhan mengambilnya karena itu merasa itu milik kita. Menyalahkan Tuhan atas segala persoalan hidup, padahal yang sebenarnya adalah kita yang salah memahami. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Dari awal tidak membawa apa-apa, nanti pun tidak membawa apa-apa. Itulah Ayub. Sehingga ketika menghadapi pergumulan yang maha berat, dia tidak berbuat dosa, tidak menghujat Tuhan, karena benar dalam memahami kebenaran. Tidak frustrasi, tidak pula gugur imannya. Dalam duka tetap memuji Tuhan, dalam duka tidak menyalahkan Tuhan.
Pergumulan kita mungkin tidak sepelik Ayub. Belum ada apa-apanya bila dibandingkan dengan yang dihadapi Ayub. Tapi berapa banyak yang kemudian protes kepada Tuhan. Mungkin tidak secara langsung kita protes kepada Tuhan, tapi dengan mulai enggan berdoa, menjauh dari Tuhan, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, mundur dari pelayanan, mundur dari persekutuan. Kalau demikian, mestinya kita malu. Persoalan kita belum seberapanya dibanding Ayub. Kesalehan kita juga belum sesaleh Ayub. Tapi kita protes, Ayub menerima. Ayub sudah menunjukkan kepada kita untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan orang beriman. Tetap menyembah Tuhan, dan kalau memang Tuhan izinkan persoalan terjadi, kita tetap percaya, pasti Tuhan menyertai. Tuhan sanggup menolong, dan Tuhan menyediakan jalan keluar. Percobaan yang diberikan tidak melebihi batas kemampuan kita. Bukan karena kita kuat, tetapi karena Kristus yang turut menanggung dan memberikan kepada kita kekuatan. Puji Tuhan. Betapa susahnya memuji Tuhan dalam kesusahan, betapa sulitnya mengucap syukur dalam kedukaan. Memang sulit, tapi Tuhan akan memampukan. Semua milik Tuhan, hidup kita pun milik Tuhan. Pastilah Tuhan menjagai. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh belajar dari kokohnya iman seorang Ayub dalam menghadapi berbagai macam persoalan, penderitaan, kesusahan hidup yang bukan hanya berat, tapi maha berat. Oleh karena itu Tuhan, kami mau belajar bagaimana menyikapinya, bagaimana kami tetap sujud kepadamu, dengan tidak mempertanyakan, dengan tidak mempersoalkan, dengan tidak mengutuki. Namun kami percaya, Tuhan pun juga akan tetap menyertai setiap kami. Tuhan yang berkenan menolong, Tuhan yang mampu menolong, Tuhan yang akan menopang diri kami. Oleh karena itu kami percayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Oleh karena hidup ini pun juga adalah milik-Mu. Biarlah hidup kami boleh kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kamilah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi yang akan datang. Tuhan memberkati.